Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kami yang berjudulkan zakat nukut, antara lain uang, emas, dan perak, yang beranggotakan yang pertama Qosidatun Nuriyah dengan NIM 2020410012, dan yang kedua saya sendiri Nanda Ika Mbaryani dengan NIM 2020410013, dan yang terakhir teman saya yaitu Riantiani Nabila Putri dengan NIM 2020410024. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian zakat nukut. Para ulama berbeda pendapat dalam merumuskan pengertian nukut. Al-Sayyid Ali mengartikannya dengan semua hal yang digunakan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi, baik dinar, emas, dirham, perak maupun fulus tembaga. Sementara Al-Kafrawi 1407 nomor 12 mendefinisikan dengan segala sesuatu yang diterima secara umum sebagai media pertukaran dan pengukur nilai. Zakat nukut diwajibkan kepada setiap individu yang memiliki emas dan perak apabila sudah sampai nisab dan cukup haul setahun. Emas tersebut bukanlah bertujuan sebagai perhiasan untuk dipakai oleh wanita, malah bertujuan sebagai simpanan, galian, peralatan rumah, dan sebagainya. Apabila sudah sampai kepada nisab dan cukup haul, zakat yang wajib dikeluarkan adalah rub'ul usyur saja, atau 1/4 daripada 1/10. Yang kedua, nukut wajib dizakati dengan syarat, yaitu antara lain yang pertama berupa emas atau perak, yang kedua mencapai haul atau 1 tahun dengan kalender hijriyah, yang ketiga mencapai nisab, yang keempat bukan perhiasan yang dihalalkan seperti perhiasan wanita. Nisab dan kadar zakat nukut termasuk dalam kategori emas dan perak adalah mata uang yang berlaku pada waktu itu di masing-masing negara. Oleh karena segala bentuk penyimpanan uang seperti tabungan, deposito, cek, saham, atau surat berharga lainnya termasuk ke dalam kategori emas dan perak, sehingga penentuan nisab dan besarnya zakat disertakan dengan emas dan perak. Demikian juga pada harta kekayaan lainnya seperti rumah, villa, kendaraan, tanah yang melebihi keperluan menurut syara atau dibeli atau dibangun dengan tujuan menyimpan uang dan sewaktu-waktu dapat diuangkan. Pada emas dan perak atau lainnya yang berbentuk perhiasan asal tidak berlebihan, maka tidak diwajibkan zakat atas barang-barang tersebut. Dipunyai atau dimiliki secara pasti selama 1 tahun penuh dan sampai nisabnya. Yang pertama, nisab emas adalah 20 dinar, kurang lebih beratnya 96 gram emas murni. Yang kedua, nisab perak adalah 200 dirham, kurang lebih beratnya 672 gram. Berdasarkan beberapa hadis, emas dan perak yang menjadi perhiasan wanita yang cukup senisab dan dimiliki cukup 1 tahun penuh, hendaklah dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5%. Yang ketiga, nisab uang, baik giral maupun kartal, adalah sama, dengan nilai atau harga 96 gram emas. Bila disimpan cukup setahun, zakatnya 2,5%. Berikut jenis harta, nisab, dan kadar zakatnya. Yang pertama, emas murni. Nisabnya 96 gram emas, sudah mencapai haul, kadar zakatnya 2,5%. Yang kedua, perhiasan wanita, peralatan dan perabotan dari emas. Nisabnya senilai 96 gram dari emas murni, sudah mencapai haul, kadar zakatnya 2,5%. Yang ketiga, perak. Nisabnya 672 gram, sudah mencapai haul, kadar zakatnya 2,5%. Yang keempat, perhiasan wanita, peralatan dan perabotan dari perak. Nisabnya senilai 672 gram perak, sudah mencapai haul, kadar zakatnya 2,5%. Yang kelima, logam mulia selain emas, perak, seperti platina. Nisabnya senilai 96 gram emas, sudah mencapai haul, kadar zakatnya 2,5%. Yang keenam, batu permata seperti berlian.
nisabnya senilai 96 gram emas, sudah mencapai haul, kadar zakatnya 2,5%. Dasar hukum zakat nukut. Zakat sebagai salah satu rukun Islam yang memiliki rujukan atau landasan kuat berdasar Al-Quran dan Al-Sunnah. Di antara dalil-dalil yang memperkuat kedudukannya adalah 1. Al-Quran dasar hukum. Wajib zakat bagi harta kekayaan yang berupa emas, perak, dan uang. Adalah Al-Quran surat 9 ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Walladina yaqnizuna ad-dhahaba wal fiddata wa la yanfiqunaha fi sabilillahi fabasyshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Quran surat At-Taubah ayat 34. 2. Dalil sunnah. Dari Abdullah bin Musa ia berkata, Hanzalah min Abi Sofyan menceritakan kepada kami dari Ikrimah bin Khalid dari Ibnu Umar radhiyallahu an. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Islam didirikan atas 5 dasar, yaitu A. Persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah, B. Menegakkan sholat, C. Membayar zakat, D. Menjalankan puasa Ramadan, dan E. Melaksanakan ibadah haji bagi yang berkemampuan. 3. Ijma. Para ulama sepakat tentang wajibnya zakat atas perhiasan yang emas dan perak, bila itu adalah perhiasan yang haram untuk dipakai atau untuk laki-laki atau disiapkan untuk diperdagangkan. Dari keterangan di atas sudah jelas bahwa pemilik emas dan perak wajib mengeluarkan zakat karena jika tidak ancaman dari Allah Subhanahu wa taala sangat keras. Syarat-syarat wajib zakat. 1. Islam. 2. Merdeka. 3. Kepemilikannya yang sempurna. 4. Nisab. Dan 5. Haul.